setiap perusahaan, setiap industri ingin meningkatkan daya saing. Untuk meningkatkan daya saing tersebut, kita perlu meningkatkan produktivitas, efisiensi, penggunaan energi, ataupun memanfaatkan teknologi-teknologi untuk mengimplementasikan industri yang berkelanjutan. Teknologi digitalisasi ini tentunya membutuhkan skill ya, membutuhkan kemampuan dari karyawan-karyawan untuk memberikan nilai tambah. Oleh karena itu, kolaborasi menjadi suatu kebutuhan. Halo, selamat datang kembali di CEO Talks bersama saya Friska Clarissa. Bicara soal industri pertambangan ini kerap menjadi perhatian publik karena dianggap sebagai sektor yang menjadi sumber munculnya emisi karbon. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan mesin-mesin yang tak ramah lingkungan. Maka dari itu, teknologi dan inovasi adalah kunci untuk mewujudkan industri pertambangan yang berkelanjutan. Inovasi perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi energi, lalu menghindari gangguan tak terduga, mengoptimalkan pemeliharaan, dan memperpanjang usia mesin. Pada episode CEO Talks kali ini kita akan berbincang lebih banyak lagi dengan Presiden Direktur SKF Indonesia, Bapak Toto Soeharto. Pak Toto, apa kabar? Baik, Mbak Priska, terima kasih. Terima kasih sudah berkenan datang di CEO Talks kali ini. Terima kasih juga atas undangannya ke CEO Forum ini. Terima kasih banyak, Bapak. Kita akan bicara lebih banyak. Kok pertanyaan pertama saya, bagaimana pandangan SKF terhadap inovasi dan penggunaan teknologi, khususnya pertambangan? Ya, memang saat ini hampir semua industri ya, tidak hanya industri pertambangan, tapi juga industri manufaktur ataupun otomotif. Kita juga banyak bergerak di pulp and paper atau semen. Semua memang mengadopsi yang kita sebut namanya revolusi industri 4.0. Jadi pemanfaatan teknologi seperti sensor atau cloud computing, data analytics, bahkan sampai artificial intelligence sudah menjadi suatu kebutuhan gitu untuk meningkatkan daya saing mereka juga gitu. Ya, tadi perkembangan teknologi ini sangat pesat saat ini. Bagaimana efeknya, dampaknya terhadap perkembangan bisnis dan juga mewujudkan industri yang berkelanjutan, Pak Toto? Ya, untuk bisnis sendiri sebenarnya ini adalah sebuah peluang ya, karena pada dasarnya kan setiap perusahaan, setiap industri ingin meningkatkan daya saing. Nah, untuk meningkatkan daya saing tersebut kita perlu meningkatkan produktivitas, efisiensi, penggunaan energi, ataupun memanfaatkan teknologi-teknologi untuk mengimplementasikan industri yang berkelanjutan. Nah, sebagai contoh, SKF ini kan adalah perusahaan yang memproduksi bearing atau laker untuk mengurangi friksi. Ya, jadi semua mesin berputar, semua mesin yang memiliki rotasi itu biasanya menggunakan bearing dan mudah-mudahan mereka menggunakan SKF ya. Nah, ini tujuannya adalah mengurangi friksi. Jadi kalau kita bayangkan 20% dari produksi energi secara global itu digunakan untuk mengurangi friksi. Ya. Nah, apabila SKF bisa memberikan solusi dengan baik lewat bearing, mengurangi friksi, artinya kita sudah bisa mengurangi penggunaan energi. Jadi semakin baik pengurangan friksinya, semakin baik pengurangan konsumsi energinya. Jadi kita memang fokus di mesin berputar, rotating equipment, kemudian juga mengurangi friksi. Ditambah lagi di Indonesia kita sekarang sudah membuat fasilitas yang namanya bearing remanufacturing. Jadi kalau bearingnya rusak gitu, selama masih bisa diperbaiki, kita bisa diperbaiki di fasilitas SKF. Sehingga bisa mengurangi biaya produksi, karena kan bearing baru harus diproduksi baru ya, artinya biayanya tinggi gitu. Kemudian penggunaan besi juga termasuk industri yang banyak menggunakan karbon gitu. Dan juga bisa mengurangi emisi karbon. Karena kita kan proses produksinya lebih sederhana gitu kalau remanufacturing. Dan ini memberikan manfaat bagi customer kita dan kita memberikan sertifikat berapa besar emisi yang dikurangi lewat proses ini gitu.
Luar Ya, biasa sekali. Tadi disebutkan kalau yang telah dilakukan menggunakan bearing untuk iya, mengurangi friksi, tapi selain yang telah atau mungkin lebih banyak lagi apa yang sudah dilakukan SKF dan yang akan dilakukan iya, khususnya untuk mewujudkan industri pertambangan yang berkelanjutan, seperti apa iya. Pak Toto? Jadi sebenarnya kita sudah atau sedang memanfaatkan juga teknologi-teknologi industri 4.0, di antaranya menggunakan sensor atau online monitoring. Ya. Jadi di beberapa industri tambang di Indonesia, mereka sudah memanfaatkan sistem SKF yang namanya condition monitoring. Jadi kita memanfaatkan sensor yang kita install atau yang kita tanam di mesin mereka. Kemudian secara online kita mengkoleksi data vibrasi. Jadi data vibrasi ini bisa kita olah menjadi insight yang bisa kita berikan kepada perusahaan tersebut. Apakah mereka perlu melakukan perawatan atau tidak? Biasanya biaya yang paling tinggi di industri pertambangan itu adalah ketika terjadi downtime yang tidak terencana gitu. Artinya tiba-tiba mesin berhenti atau mesin rusak. Itu biayanya bisa sampai 3 sampai 5 kali lipat gitu. Ya. Ya. Jadi ketika kita memasang sensor, melakukan condition monitoring, kita bisa memberikan alarm kepada mereka bahwa dalam waktu 2 minggu atau 1 bulan kemungkinan besar mesin ini harus dirawat. Karena kalau tidak akan menimbulkan downtime yang tidak terencana dan itu kerugian yang sangat besar. Selain mesinnya rusak, tidak bisa produksi, tentunya perusahaan mengalami kerugian yang besar gitu, apalagi di industri pertambangan. Jadi industri 4.0 teknologinya sudah kita gunakan melalui condition monitoring ini. Kedepannya kita akan mencoba melakukan implementasi artificial intelligence. Artinya sebelum mesin rusak kita sudah tahu gitu. Dengan pengalaman yang dimiliki SKF tentunya sebagai perusahaan yang beroperasi di bidang bearing, ya, pemanfaatan teknologi AI ini bisa menjadi value yang lebih untuk customer kita karena mereka bisa mendapatkan insight yang lebih banyak dari equipment mereka sehingga mereka bisa merawat lebih baik, mengurangi biaya maintenance, biaya perawatan dan tentunya produktivitas bisa ditingkatkan gitu. Dan ini yang harus terus dikembangkan ya Pak Iya, Toto ya. ya, terus dikembangkan. Nah, bicara soal perkembangan teknologi, juga kita sekarang menyelami perkembangan digital yang semakin pesat. Ya, Ini kan bisa dianggap sebagai peluang juga tantangan. ya. Bagaimana kalau SKF melihat peluang dari perkembangan digital ini? Ya, peluangnya sebenarnya dari segi digitalisasi kita bisa memanfaatkan melalui strategi maintenance atau perawatan yang lebih baik. Sebagai contoh tadi sudah saya sampaikan lewat data-data yang kita dapatkan dari equipment, dari peralatan yang ada di perusahaan tambang atau di pabrik gitu, kita bisa memberikan apa namanya insight tentang kondisi equipment tersebut. Kemudian bisa mempersiapkan spare part yang dibutuhkan ketika harus dirawat, mempersiapkan manpower yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan, dan itu semua bisa dilakukan secara otomatis gitu. Ya. Kalau dulu mungkin masih manual gitu, memerlukan waktu dan sebagainya, sekarang secara real time perusahaan sudah bisa melihat kondisi dari semua equipment yang ada. Dan tidak hanya di perusahaan tambang sih sebenarnya, SKF sudah banyak mengimplementasikan di perusahaan semen atau juga di pabrik-pabrik kelapa sawit. Jadi memang teknologi digitalisasi ini buat kami di SKF merupakan peluang yang sangat besar untuk meng-create value, ya, membuat nilai tambah bagi customer kami di Indonesia dan tentunya mereka bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi mereka juga. Dan bicara soal peluang atau chances ini kan Iya. selalu along with challenges, selalu beriringan dengan berbagai macam tantangan. Tantangan. Kalau dari sisi SKF, sebenarnya strategi apa yang diadopsi agar adaptif tentunya dan responsif menghadapi berbagai perkembangan digitalisasi? Nah, teknologi digitalisasi ini tentunya membutuhkan skill ya, membutuhkan kemampuan dari karyawan-karyawan kami juga untuk memberikan nilai tambah terus kepada customer. Jadi kami berusaha memberikan mereka skill, knowledge yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kondisi saat ini dan juga kebutuhan di customer supaya mereka juga bisa siap dengan teknologi yang harus diimplementasikan gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita bisa melihat sendiri
kalau industri tambang ini kan biasanya di area yang remote gitu, Iya. jauh dari mana-mana gitu. Nah, biasanya masalah konektivitas ya, masalah konektivitas menjadi tantangan tersendiri. Iya. Karena kan sensor-sensor kami biasanya sudah wireless juga. Iya. Jadi apa namanya konektivitas menjadi satu kebutuhan. Nah, dari situ kita menjadikan ini sebuah peluang juga untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan telekomunikasi misalnya Iya. yang bisa memberikan manfaat terkait dengan konektivitas ini. Nah, Ya. saya ingin tahu lebih dalam lagi, Pak, karena tadi Iya, sudah disebutkan juga oleh Pak Toto, iya, tidak mungkin kita berjalan sendirian, iya, butuh kolaborasi. iya, Apa saja strategi kolaborasi yang dilakukan oleh SKF, terutama dengan para stakeholders? iya. Ya, jadi kami di SKF melihat bahwa SKF ini hanya satu bagian dari ekosistem industri yang ada di Indonesia ya. Misalnya di industri pertambangan. Jadi sebagian besar kan memiliki equipment yang bukan diproduksi kami gitu, tapi mungkin oleh perusahaan-perusahaan lain yang memang seperti heavy equipment dan sebagainya kan kami tidak memproduksi, kami hanya memproduksi bagian dari heavy equipment ini yaitu bearing. Ya. Nah, oleh karena itu kolaborasi menjadi suatu kebutuhan. Kolaborasi yang sudah kami lakukan di Indonesia, misalnya dengan pemerintah, ya, kami bekerja sama dengan Pusat Industri Digital Indonesia (PD 4.0), di mana kami juga memberikan ya sharing knowledge atau pengalaman skill terkait rotating equipment ataupun terkait maintenance. Kemudian juga kita memberikan apa namanya training terkait vibrasi, karena vibrasi itu di rotating equipment itu menjadi penting juga. Nah, itu sudah kami kerjakan dengan Kementerian Perindustrian dalam hal ini PD 4.0. Kemudian kami juga bekerja sama dengan beberapa universitas ataupun institusi pendidikan lain seperti baru saja minggu lalu kami meresmikan kerjasama dengan Sekolah Tinggi Kelapa Sawit di Cikarang. Di mana mereka mencetak ya pekerja-pekerja baru yang akan bekerja di industri kelapa sawit dan sudah kami siapkan dengan training-training modul-modul yang bisa membantu mereka ke depannya. Kemudian juga kami bekerja sama tentunya dengan beberapa perusahaan yang terkait otomatisasi dan sebagainya karena sensor-sensor yang kami pasang atau kami jual ke customer tentunya harus dikonekkan dengan sistem yang ada di perusahaan tersebut. Jadi kami harus bekerja sama dalam hal ini juga. Kemudian kami bekerja sama tadi sudah disampaikan untuk teknologi yang terbaru. Misalnya kita perlu konektivitas, maka kami sudah bekerja sama juga dengan beberapa perusahaan telekomunikasi di Indonesia untuk menjamin bahwa kami bisa mendapatkan konektivitas yang terbaik ketika kami bekerja sama dengan customer di Indonesia. Gitu. Dari tadi beberapa hal kolaborasi yang sudah dilakukan SKF, saya tertarik juga bagaimana mencetak SDM dari sana. Nah, bagaimana ekosistem SKF khususnya mendorong para talent atau SDM ini untuk memanfaatkan teknologi agar goalnya nanti berupaya menciptakan inovasi yang berkelanjutan, Pak Toto? Ya, memang inovasi ini menjadi salah satu penentu daya saing di industri ya. Jadi dan itu ditentukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas yang baik ya, terutama dengan adanya teknologi baru, industri 4.0, digitalisasi, sustainability. Nah, SKF sendiri di Indonesia sebenarnya memberikan apa namanya training juga kepada semua customer, tapi tidak hanya ke customer, semua perusahaan yang membutuhkan ahli-ahli di bidang rotating equipment, di bidang maintenance, di bidang ya vibrasi gitu, biasanya mereka melakukan training di SKF dan kami bekerja sama dengan Mobius, salah satu training institute yang terkait dengan vibrasi. Kemudian juga kami berusaha masuk ke tadi sudah disampaikan ke universitas-universitas atau SMK-SMK untuk memberikan pengetahuan dasar lah tentang bagaimana melakukan maintenance yang baik, bagaimana mengimplementasikan teknologi digitalisasi dan lain sebagainya gitu. Jadi memang kami cukup aktif di Indonesia, bisa dilihat juga dalam beberapa event mungkin. Kemudian di pabrik kami sendiri di Cakung kami melakukan kerjasama dengan SMK untuk melakukan pendidikan vokasi. Jadi
mereka yang selesai nanti lewat pendidikan ini akan bisa melanjutkan bekerja di SKF karena mereka sudah siap dengan ilmu dan pengalaman yang dilakukan selama program vokasi ini yang dilakukan selama 3 tahun. Nah, jadi Iya. nanti bisa langsung siap kalau masuk ke dunia kerja. Ya, Pak, itu ya? memang tujuannya adalah bagaimana mempersiapkan tenaga kerja untuk industri ke depannya yang lebih baik gitu. Dengan mereka melakukan vokasi di SKF, mereka akan langsung tahu tentang bagaimana sistem produksi di SKF, bagaimana manajemen kualitasnya dan lain sebagainya, sehingga mereka udah benar-benar siap dan bisa bekerja langsung setelah lulus gitu. Ya, saya yakin SKF juga sudah membaca ini bahkan sampai nanti ke depan. Kenapa sumber daya manusia ini penting untuk menciptakan atau untuk menghadapi Indonesia Emas 2045 itu yang jadi tujuan kita bersama. Nah, bicara soal bagaimana kita mencapai pertumbuhan berkelanjutan menuju Indonesia Emas, Pak Toto, apa yang harus diperbaiki, khususnya dari industri pertambangan di Indonesia? Ya, jadi tantangan kita ke depannya mungkin 2 hal, yaitu pertama penerapan teknologi ya, terutama digitalisasi dan juga sustainability. Karena net zero atau emisi karbon akan menjadi tantangan juga kan ke depannya, sehingga kita harus mengarah ke sana. Nah, menurut saya kita harus meningkatkan kapabilitas dari sumber daya manusia kita lewat pendidikan yang mungkin lebih ke arah praktis ya, kemudian memanfaatkan teknologi digitalisasi ataupun teknologi baru seperti data analytics ataupun AI, dan juga meningkatkan awareness ya, pemahaman tentang sustainability atau keberlanjutan. Karena kan tanpa pengetahuan atau tanpa informasi apa itu keberlanjutan, mungkin kita juga susah mengimplementasikannya bagaimana. Nah, saya kira SKF di sini sudah cukup memberikan contoh lah gitu terkait dengan digitalisasi tadi sudah misalnya condition monitoring, kemudian lewat sustainability itu lewat bearing remanufacturing, di mana dengan memperbaiki bearing kita bisa mengurangi konsumsi besi, konsumsi energi, dan juga mengurangi emisi karbon gitu. Jadi kita memberikan sertifikat seperti itu. Nah, ini salah satu edukasi secara tidak langsung juga kepada industri bahwa digitalisasi dan sustainability akan menjadi daya saing yang harus kita perjuangkan juga ke depannya. Karena saya kira Indonesia Emas 2045 akan sangat tergantung juga dengan kemajuan industri kita gitu ya. Jadi semakin maju industri kita, semakin berdaya saing baik, memiliki sumber daya manusia yang tangguh, saya kira Indonesia Emas tinggal menunggu waktu gitu. Jadi saya kira fondasi yang utama yang perlu kita persiapkan sumber daya manusia yang tangguh, yang memiliki ilmu dan pengalaman yang baik sih untuk bagaimana memajukan industri di Indonesia secara umum. Gitu. Kita bangun fondasi dari sekarang ya Pak? Iya, betul. Itu, ya. Nah, bicara soal apa yang kita perbincangkan tadi, sustainability, itu nanti kita akan tekankan lagi di akhir. Tapi saya akan ajak dulu Pak Toto untuk main rapid fire games. Boleh ya Pak ya? Jadi ini cara main gamesnya adalah pilih satu di antara dua pilihan. Nah, tapi cepat aja. Cepat aja ya. Cepat aja. Nggak perlu mikir gitu. Nggak perlu mikir, langsung aja. Paling di tengah-tengah saya akan tanya kenapa, beberapa doang. Yang pertama Pak, ramah lingkungan atau ramah anggaran? Ramah lingkungan. Oke. Kolaborasi atau kerja mandiri? Kolaborasi. Sudah pastilah ya, tadi saya ditekankan juga. Digitalisasi atau konvensional? Digitalisasi. Mau nggak mau ya digitalisasi. Efisien atau bertenaga tinggi? Efisien. Kenapa Pak? Ya, menurut saya efisiensi ini kalau kita berpikir tentang keberlanjutan atau circular economy, efisiensi ini menjadi salah satu kuncinya. Karena kan semakin efisien sebuah mesin bekerja, semakin kurang karbon yang kita keluarkan juga. Semakin berkurang biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk merawat, memperbaiki. Gitu. Jadi semakin efisien, semakin baik. Semakin efisien, semakin baik. Berikutnya, recycle atau repurpose. Ini agak sulit ya. Kenapa ini? Untuk yang ini kenapa harus berpikir, Pak? Ya, menurut saya repurpose. Karena? Ya, karena kadang-kadang kita harus berpikir
ini penggunaannya tepat atau enggak gitu, Iya. ya kan? Kalau recycle kan kita menggunakan dengan cara yang sekarang ada aja ya. Iya. Terus kalau sudah jadi katakanlah sampah kita recycle. Tapi Iya. mungkin kita harus berpikir lebih ke belakang gitu. Iya, Purpose-nya benar nggak sih untuk hal ini gitu? Iya. Atau kita bisa menggunakan hal yang lain untuk tujuan ini gitu. Iya juga ya, berpikirnya Iya. harus lebih jangka panjang Ya, lagi ya, apalagi purpose-nya SKF apa. sekarang udah mempunyai purpose Oh. juga ya. Jadi di purpose di SKF itu sekarang together we reimagine rotation for a better tomorrow. Ah, Ya, luar biasa. jadi kita harus reimagine juga Iya. ya apa yang kita lakukan gitu. Iya. Nah, untuk better tomorrow. Nggak cuma melakukan aja, tapi reimagine Ya, apa yang reimagine. Ya. dilakukan untuk better Iya. tomorrow. Berikutnya, cerdas atau adaptif? Ini sulit juga. Sulit juga. Kayaknya banyak pertanyaan sulit, makin lama ya Ya, Pak. cerdas. Oh, cerdas. Iya. Kenapa cerdas? Harapannya kalau cerdas bisa adaptif sih. Oh iya, kalau udah cerdas bisa adaptif. Iya. Nah, iya. kalau berikutnya diperbaiki atau beli baru? Diperbaiki. Diperbaiki. Sebagai contoh kan SKF sudah melakukan remanufacturing. Oh Ya, iya. Itu diperbaiki. Mantap. Iya ya, tadi juga sudah Iya. disinggung sama Pak Iya. Toto. Nah, ini terakhir. Konstan atau perubahan? Perubahan. Karena the only constant is change. Betul juga. The only constant is change. Jadi Iya. yang pasti itu perubahan. Iya, yang pasti adalah perubahan. Ya, Dan jadi kita harus bisa. beradaptasi dengan perubahan. Dan perusahaan atau pribadi yang bisa beradaptasi dengan perubahan, yang akan sukses atau bertahan. Dan SKF salah satunya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Itu tadi Rapid Fire Games. Untuk menutup sesi CEO Talks kali ini, ada yang mau disampaikan, Pak? Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi, the only constant is change. Jadi perubahan semakin cepat, ya. Iya. Apalagi dengan adanya digitalisasi, teknologi yang baru seperti artificial intelligence, kita harus semakin cepat juga beradaptasi dengan kondisi sekarang. Karena yang bisa beradaptasi yang akan tetap bertahan gitu. Apalagi dengan adanya teknologi baru seperti AI, kita harus berpikir ulang bagaimana kita belajar sebenarnya. Karena apa yang kita pelajari kemarin belum tentu relevan hari ini gitu. Betul, sepakat. Jadi ya yang namanya belajar seumur hidup ini mungkin sekarang menjadi nyata gitu atau lebih nyata karena semakin berubah, semakin cepat, maka kita harus belajar semakin cepat juga dan itu akan membuat kita berdaya saing, apalagi di industri gitu. Manpower kita, sumber daya manusia kita harus kita bekali juga dengan ilmu dan pengetahuan yang selalu relevan gitu untuk bersaing. Ya. Itu yang harus kita siapkan karena mau tidak mau kita akan terus berada di perubahan zaman dengan digitalisasi, teknologi, sumber daya manusia yang jadi kunci. Betul. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak Toto Suharto, Presiden Direktur SKF Indonesia telah bergabung di CEO Talks kali ini. Terima kasih, sehat selalu Bapak. Terima kasih, sama-sama. Ini dia akhir dari CEO Talks kali ini. Saya Friska Clarissa, sampai jumpa di kesempatan lainnya.